Halo movie adik di seluruh penjuru dunia, apa kabar? Bagaimana hari ini? Udah dicerotin belum buang airnya? Kayak aku dong, lancar. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul The Prodigy, yang artinya anak didik. Itu juga kalau gak salah bacanya sih. Film ini diperankan oleh Maggie Q, kemudian ada Samuel L. Jackson dan juga Michael Keaton yang pernah berperan sebagai Batman, tapi Batman-nya yang dulu banget ya. Film ini mengisahkan tentang seorang wanita yang telah dilatih menjadi seorang pembunuh bayaran, di mana tentunya ia akan memperlihatkan kelihayannya dalam open BO, dalam bertarung maksudnya. Lalu ia bisa membebat habis semua musuh ya, kurang lebih 11-12 lah sama John Wick, cuman versi ceweknya gitu. Oke, daripada mendengarkan opening yang tidak berfaedah ini, mari kita langsung saja ke alur cerita. Jangan lupa di subrek dulu channelnya. Saya ucapkan happy watching, selamat menyaksikan. Pada tahun 1991 di sebuah kota di negara Vietnam, yaitu kota Da Nang, seorang pria tengah berjalan menuju rumah susunnya. Ia bernama Moody. Namun sebelum sampai ke tempatnya, secara tidak sengaja ia melihat pintu kamar orang lain terbuka, lalu melihat beberapa tubuh pria sudah terbaring tidak bernyawa. Merasa penasaran, Moody pun masuk ke rumah tersebut dan ternyata orang yang membunuh mereka adalah seorang anak perempuan, di mana ia tengah bersembunyi di dalam lemari sambil memegang pistol. Moody pun berkata agar ia jangan takut, kemudian karena kagum dengan keberaniannya, maka dari itu Moody pun akhirnya membawanya pergi. 30 tahun berlalu di kota Bukares, Rumania, seorang pria sedang diculik, di mana ia merupakan anak dari seorang ketua mafia terkenal di sana. Kemudian si pelaku penculikan meminta tebusan uang sebanyak 3 juta dolar agar si anak mafia tersebut bisa bebas. Dan ternyata penculiknya merupakan seorang perempuan bernama Anna. Setelah menyembunyikan korban, ia janjian dengan pengawalnya lalu dibawa ke rumah ketua mafia agar bisa mendapatkan uang tebusan. Lalu saat mereka akhirnya bisa pamprok rarai, si ketua mafia pun mengancam setelah anak mendapatkan uang tebusan tersebut, ia akan mengincarnya kembali lalu membunuhnya. Namun ternyata alih-alih takut diancam, anak berkata bahwa ia sengaja datang ke sini bukan untuk uangnya, melainkan untuk membunuh si ketua mafia tersebut. Dan tiba-tiba anak mengeluarkan pisau lalu menusuk serta membantai mereka semua, karena ternyata anak ini sebenarnya adalah merupakan seorang jagoan. Dalam aksinya, Anna dibantu oleh seseorang yang ternyata orang tersebut adalah Moody. Jadi mereka ini ternyata berprofesi sebagai pembunuh bayaran. Anna adalah anak kecil yang tadi muncul di awal adegan ya. Kemudian Moody membawanya dan juga melatihnya menjadi seorang pembunuh seperti profesinya saat pertama kali ia menemukan Anna. Lalu sampai saat ini mereka melanjutkan profesinya tersebut. Selain itu, dengan seiringnya bertambah usia, hubungan mereka kian dekat, namun bukan menjadi sepasang kekasih, melainkan lebih ke hubungan sahabatan gitu ya, kurang lebih. Karena ya lihat aja tampang mereka, yang satu breho, yang satu cantik, kurang pantas jadinya, masih pantesan sama saya. Aduh, pede. Setelah tugasnya berhasil, mereka pun kembali ke rumah masing-masing yang berada di London. Anak selain menjadi seorang pembunuh bayaran, dalam kehidupan sehari-harinya ia mempunyai usaha UMKM menengah, yaitu sebuah toko buku yang khusus menjual buku antik. She gets really mean when you're away. Spent most of her time hanging out with Proust. Karena Moody akan berulang tahun, Anna pun datang mengunjunginya dan akan membuat surprise. Di rumahnya yang besar, Moody hanya tinggal bersama asisten rumah tangga, dan karena ia sudah tua, saat ini Moody sering batuk-batuk sehingga diserang penyakit. Lalu Anna pun akhirnya memberikan ia kejutan serta menghadiahinya sebuah gitar elektrik langka yang katanya pernah dipakai oleh seorang gitaris legenda dunia yang tak lain adalah Bang Haji Rhoma Irama. Setelah itu Anna dibawa ke ruangan rahasia yang merupakan kantor Moody. Di sana ternyata ia memberikan tugas kepadanya untuk mencarikan seseorang yang bernama Lucas Hayes, di mana si Lucas ini telah Moody cari jejaknya sampai tahun 98, namun semenjak itu ia menghilang. Bahkan Moody berencana akan kembali ke Vietnam
Vietnam demi mencari orang tersebut, Moody meminta Anna untuk menemaninya, namun ia menolak karena katanya ia trauma dengan kejadian yang pernah dialaminya di sana. Dengan tugas yang diberikan Moody, Anna meminta bantuan kepada seorang informan bernama Benny. Anna meminta tolong agar ia mencari jejak Lucas Hayes dan menemukan keberadaannya saat ini. Setelah itu Anna kembali ke toko bukunya, namun seseorang datang dan ia bernama Michael Rembrandt. Michael datang dengan maksud meminta saran lalu membeli buku yang katanya akan ia hadiahkan kepada istri bosnya. Kemudian dengan saran dari Anna, buku langka yang ditawarkan kepada Michael ternyata harganya terlalu mahal. Oleh karena itu ia tidak jadi membeli, namun di sisi lain karena Anna selain cantik dan juga pintar, ia mempunyai sesuatu yang beda dalam dirinya dan hal itu yang membuat Michael menjadi terpesona. Maka dari itu ia menggodinya lalu memberikan sebuah kartu nama dan berharap nanti Anna akan meneleponnya. Ornamental kind of way. It's the interesting part that's got me wondering. Esoknya, Benny menyerahkan kepada Anna sebuah flash disk yang berisikan informasi tentang Lucas yang mana ternyata saat ini berada di Vietnam. Setelah itu, Anna pergi ke rumah Moody, namun ia kaget karena melihat asisten rumah tangga Moody sudah tewas ditembak oleh seseorang. Dengan menggunakan imajinasinya, Anna memperkirakan bagaimana kronologis kejadian dan hal yang paling tidak diinginkan oleh Anna pun terjadi karena ternyata ia melihat tubuh Moody telah terbaring tidak bernyawa di bak mandi dengan bekas luka tembakan. Masih syok dengan apa yang ia lihat, Anna berhasil mendapatkan flash disk kepunyaan Moody yang sebelumnya Moody telah gantungkan pada drone agar tidak ditemukan orang lain. Kemudian saat Anna datang ke tempat Benny, ternyata ia juga sudah tewas. Oleh karena itu ia pun pergi ke toko bukunya untuk mengambil barang-barang pribadi, namun tak lama tiba-tiba orang asing menembakinya. Dengan segenap kemampuan yang ia punya, Anna pun bertahan dan bisa membalikkan keadaan dengan membunuh mereka semua. Dengan situasi yang tidak aman terkendali, Anna pergi ke warnet setempat untuk mengkaji apa yang ia dapat dari flash disk Benny dan juga Moody. Dikatakan ternyata Lucas Hayes telah dibawa ke rumah sakit rumah sakit Saint Quiteria pada tahun 99. Kemudian di artikel terdapat Edward Hayes, ayah dari Lucas, diketahui bahwa ia adalah seorang pebisnis yang didakwa atas kejahatan perang dengan menjual senjata kimia kepada pemberontak di Vietnam. Selain itu, pada artikel yang Anna baca dikatakan bahwa Edward Hayes telah meninggal dalam sebuah serangan bom mobil alias diledakkan. Namun ternyata pada foto artikelnya terdapat Moody yang pada saat kejadian sedang ngajanteng di sana. Anna pun menyimpulkan bahwa Moody lah pelaku serangan bom mobil tersebut. Lalu dengan meninggalnya Edward, perusahaan atau bisnisnya sampai sekarang dipimpin oleh teman dekat atau CEO-nya yang bernama Vol. Oleh karena itu, demi menemukan keberadaan Lucas, Anna harus pergi ke Vietnam dan menemuinya karena orang tersebut merupakan orang terdekat seorang Lucas. Anna langsung terbang ke Vietnam lalu menemui teman lamanya yang juga seorang informan bernama Billy. Anna pun mengatakan bahwa Moody telah meninggal dan meminta bantuannya agar ia bisa menemui Vol. Namun karena si Vol ini bukanlah orang sembarangan dan juga selalu dikawal oleh bodyguard, maka dari itu saat malam hari tiba, Billy dan geng motornya mencegat mobil yang ditumpangi Vol di tengah jalan, sehingga dengan leluasa Anna bisa memasuki mobil tersebut. Setelah berhasil, kemudian Anna berkata kepada Vol bahwa ia sedang mencari keberadaan Lucas Hayes dan ingin lebih tahu tentangnya. Dengan nada mengancam, Anna pun memberikan kartu nama agar si Vol menelpon dan bisa bertemu lagi dengannya. I look forward to hearing from you. Singkat cerita, mereka pun akhirnya bisa bertemu di kantor Vol. Lalu si Vol mengenalkan pengacaranya yang bernama Duque, tapi karena namanya dari Prancis dan takut salah nyebutinnya dan ribet lah ya, jadi panggil saja orang ini Jeffrey ya. Oke, lanjut. Anna langsung to the point bahwa ia sedang mencari Lucas Hayes. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa Edward, ayah Lucas, kecelakaan mobil yang ia alami waktu itu adalah merupakan sebuah pembunuhan yang mana hal itu Vol ketahui, tapi ia enggan mengakuinya secara terbuka. Kemudian di sisi lain, semenjak Anna mencari keberadaan Lucas Hayes, teman-temannya telah dibunuh dan hal itu membuatnya semakin penasaran sekaligus akan membalas kematian mereka. Namun dengan pengakuan dari Anna, Jeffrey yang dari tadi hanya menyimak, ia bangkit dari kursinya dan tiba-tiba
Tidak diduga, tiba-tiba Jeffrey menembak Vol dan membuat Anna kaget sekaligus kebingungan. Menyadari dirinya dalam bahaya, Anna segera melarikan diri dan di tengah-tengah usahanya, ia berhasil menyandera Jeffrey, namun bodoh pada akhirnya si Jeffrey malah ia lepaskan. Kemudian aksi baku tembak pun semakin sengit dan dengan susah payah, saat Anna berhasil keluar dari gedung tersebut, tiba-tiba mobil menabraknya sehingga usaha Anna untuk kabur menjadi sia-sia. Tuh kan, coba tadi aja si Jeffrey nggak dilepasin gitu kan, jadi nggak perlu capek terus aja tolongin pistol sampai keluar, ya kan? Dasar sutradaranya kurang cerdas sih. Ya biarin aja daripada kamu udah mah nontonnya film bajakan, bisanya cuman komen, edit-edit dikit, upload YouTube. Aduh payah. Ya emang sih. Anna pun berakhir dengan ditangkap lalu disiksa berhari-hari sampai ia tidak berdaya. Namun tidak diduga tiba-tiba Michael muncul dan ternyata Michael ini bekerja sama dengan Jeffrey di mana mereka juga bekerja kepada bos yang sama. Michael ingin mengetahui mengapa Moody dan Anna ingin menemukan Lucas Hayes. Karena ia menyukai Anna, maka Michael pun memberitahu bahwa ia bisa membebaskannya keluar dari tempat ini dengan syarat Anna harus mengatakan segala yang ia ketahui tentang Edward beserta Lucas. Setelah itu Michael memperingatkan Jeffrey karena ia telah membunuh Vol tanpa seizin dari bos mereka. Namun Jeffrey beralasan bahwa si Vol mengetahui rahasia si bos dan takut akan membocorkan segalanya kepada Anna. Oleh karena itu ia pun memutuskan untuk membunuhnya. Dan setelah Michael pergi kesal dengan peringatan darinya, dengan siasat licik Jeffrey pun memutuskan akan membunuh Anna, di mana jika Anna terbunuh maka Michael yang berperan sebagai tangan kanan bos mereka, tugasnya menginterogasi Anna akan gagal sehingga ia akan digantikan orang lain dan membuat Jeffrey menjadi aman, sejahtera, sentosa. Pada saat Anna akan dibunuh, ternyata ia bisa membalikkan keadaan dan berhasil melarikan diri. Ia pun kembali ke tempat Billy lalu mengatakan kepadanya bahwa Lucas tahu ia sedang dicari oleh dirinya. Maka dengan alasan itu Lucas membunuh Moody beserta teman-temannya yang lain. Selanjutnya kita dibawa ke masa lalu di mana ketika anak kecil dibawa Moody pergi. Saat mereka sampai di perbatasan dan diperiksa oleh tentara, Anna ternyata tidak diperbolehkan keluar dari negara tersebut. Maka dari itu Moody pun akhirnya membunuh mereka sehingga Anna bisa melanjutkan hidup hingga sekarang dengan maksud membalas budi dan juga tugas dari Moody yang dibebankan kepadanya. Oleh karena itu Anna pun memutuskan pergi ke rumah sakit Shangri-La yang mana data menunjukkan bahwa keberadaan terakhir seorang Lucas Hayes adalah di rumah sakit tersebut. Sampai di rumah sakit, Anna mengaku sebagai petugas dari Kementerian Kesehatan. Di sana ia menemui salah satu perawat dan langsung mengutarakan tujuannya. Akhirnya Anna berhasil menemukan Lucas Hayes, namun ternyata kondisinya memprihatinkan di mana seorang Lucas ternyata lumpuh dan bahkan ia tidak bisa bergerak. Dengan kondisi Lucas yang tidak berdaya, Anna pun menyadari bahwa Lucas bukanlah dalang pembunuhan Moody beserta kawan-kawannya. Lalu tiba-tiba Michael menelepon. Ia mengetahui bahwa Anna sedang berada di rumah sakit dan juga tahu Anna telah salah orang dalam rangka misi membalaskan dendamnya. Namun tidak disangka ternyata seorang Edward Hayes masih hidup dan ini orangnya yang juga ternyata merupakan bos dari Michael. Edward telah memalsukan kematiannya di mana seharusnya ia mati oleh Moody dalam ledakan mobil waktu itu. Selain itu dengan masih hidupnya Edward berarti selama ini yang telah membunuh Moody adalah dia. Demi menghindari konfrontasi, Michael mengajak anak untuk bertemu dengan maksud merayunya agar ia tidak akan melanjutkan misinya. Answer some questions and, save you some time. What do you say we say to Lasank tomorrow night, 8 o'clock? Anna dan Michael akhirnya mereka bertemu di sebuah restoran. Michael lalu mengancam bahwa Anna tidak akan berhasil mencari siapakah pembunuh Moody sebenarnya. Dan perlu diingat bahwa Michael ini orangnya cerdas dan juga berdikari, namun di sisi lain ia juga menyukai Anna. Maka dari itu maksud dari pertemuan ini selain untuk mengancamnya, ia juga mempunyai maksud terselubung yaitu mengajak Anna belah duren, nyakedeng, mencuk alias beradu kelamin. Sedangkan Anna sendiri saat ini ia masih belum mengetahui bahwa Edward Hayes masih hidup yang juga merupakan dalang pembunuhan teman-temannya. Dengan ajakan wik-wik dari Michael, Anna pun jual mahal serta balik mengancam bahwa ia akan tetap bersikukuh mencari siapakah pembunuh Moody sebenarnya. I'm going to find out who killed my friend. Say we forget these drinks. Let's just go find a nice hotel. Thank you for a lovely evening.
Malam berikutnya, Jeffrey mengabarkan kepada Michael bahwa dirinya telah menemukan hotel di mana Anna menginap. Namun di saat yang sama, Michael tidak sadar bahwa saat ini dirinya tengah diincar oleh Jeffrey karena ia ingin Michael dibunuh lalu digantikan oleh orang lain sebagai tangan kanan bos mereka. Sayang, usaha Jeffrey tidak berhasil karena Michael bisa membunuh dan mengelabui anak buahnya. Di sisi lain, sadar keberadaan dirinya terungkap, maka dari itu Anna segera mendatangi hotel dan berhasil menangkap Jeffrey, kemudian menyiksanya hingga ia digantung. Michael pun menyusul. Tiba-tiba ia ditelepon Anna dan mengatakan bahwa ia terlambat karena Anna sudah berhasil menginterogasi Jeffrey tentang siapakah dalang di balik semua ini yang tak lain adalah Edward. Namun alih-alih pergi, ternyata Anna bersembunyi. Kemudian mereka pun bertarung dan ingin saling membunuh. Setelah aksi saling menembak dan beradu jurus, tidak diduga ternyata dalam adegan ini terdapat plot twist yang cukup menegangkan karena pertarungan mereka malah diakhiri dengan saling mengencerotkan. Aduh, bisa ya kayak gitu. Sempetnya anjir, aduh parah. Ngena. Kill me or fuck me. Setelah cerot, mereka pun ngobrol, lalu karena tujuan mereka saling berseberangan di mana Anna ingin membunuh Edward sedangkan Michael harus melindunginya, hubungan mereka pun hanya bisa bertahan 1 malam. Dan setelah Anna memakai kutang lalu keluar dari hotel tersebut, tiba-tiba ia ditembak oleh salah satu anak buah Jeffrey yang tersisa. Namun untungnya ia diselamatkan oleh seseorang dan orang tersebut ternyata adalah Moody. Ia masih hidup karena sebenarnya ternyata orang yang ditembak di rumahnya bukanlah Moody melainkan anak buah Jeffrey. Kemudian anak buah Jeffrey tersebut ditembak mukanya sehingga Anna menyangka bahwa mayat yang ia lihat pada waktu itu adalah mayat Moody. Kemudian setelah luka tembak Anna dirawat, mereka pun meeting dengan Billy dan Billy pun memperlihatkan sebuah rumah di mana Edward tinggal yang mana selalu dijaga ketat oleh pasukannya. Selain itu di rumah tersebut juga terdapat bunker yang tidak bisa dimasuki oleh siapapun dan apabila Edward berhasil memasukinya, maka Anna beserta Moody tidak akan ada kesempatan lagi untuk membunuhnya. He gets in there, you're done. Sementara itu Michael tengah disibukkan dengan acara amal tertutup Edward di mana ia selalu mendonasikan hartanya kepada rumah sakit dan berbagai macam badan amal lainnya. Mengetahui Anna akan datang, maka mereka pun bersiap-siap mengatur dan menempatkan para penjaga. Hal lain perlu diingat, Edward beserta Michael mereka tidak mengetahui bahwa Moody masih hidup. Sedangkan Anna sendiri ternyata ia telah menyelinap masuk dan menyamar sebagai pelayan di acara tersebut. Kemudian akhirnya pada saat ada kesempatan Anna mencoba menembak Edward yang sedang pidato. Namun hal itu diketahui Michael sehingga Anna pun digabruknya yang membuat Edward berhasil melarikan diri. Ternyata Edward berhasil masuk ke bunker untuk mengamankan diri. Di sana ia bisa melihat CCTV di mana Michael tengah mengajar anak yang terluka. Sesaat Edward merasa aman, namun tiba-tiba ia kaget karena ternyata Moody sudah ada di dalam bunker tersebut. Moody berhasil masuk karena sebelumnya ia telah memata-matai kata sandi untuk membuka pintu. Moody tidak menyangka bahwa selama ini ternyata Edward telah mengelabuinya, di mana seharusnya Edward tewas pada saat mobilnya diledakkan pada waktu itu. Jadi pada saat itu seseorang menyewa jasa Moody untuk melakukan pembunuhan terhadap Edward yang mana ternyata seseorang tersebut adalah Edward sendiri. Kemudian tugas berhasil Moody laksanakan, namun ternyata mobil yang ia ledakan kala itu di dalamnya tidak ada Edward melainkan orang lain. Edward melakukan hal ini dikarenakan ia ingin terbebas dari dakwaan kejahatan perang dengan cara memalsukan kematiannya. Di sisi lain, meskipun Moody seorang pembunuh, ia masih mempunyai hati karena faktanya semenjak kejadian itu Moody memikirkan nasib Lucas sebab merasa bersalah atas kematian sang ayah di tangannya. Dan itulah alasan mengapa Moody selama ini mencari keberadaan Lucas. Akan tetapi setelah mengetahui semuanya merupakan akal busuk Edward, maka dari itu Moody pun melanjutkan rencana membunuhnya dengan cara membawa bom kemudian meledakkan diri. You'll never get out of here alive. I never intended to.
Kembali ke Anna karena ia terluka dan dikejar oleh Michael, ia pun akhirnya terpojok. Sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, Anna pun mengatakan bahwa hal ini sebenarnya merupakan bagian dari rencana di mana ia harus mengalihkan perhatian Michael dengan mengejarnya sampai ke tempat ini sehingga membuat Moody dengan leluasa bisa masuk ke bunker. Dan rencana mereka pun berhasil karena tak lama tiba-tiba dengan ledakan tersebut bisa dipastikan Moody beserta Edward telah tewas. Memanfaatkan keadaan, Anna bisa melarikan diri kemudian membagikan lokasinya agar Michael datang ke tempatnya. Namun di tengah-tengah pelarian kita dibawa ke masa lalu di mana saat anak kecil beserta orang tua dan juga adik-adiknya sedang disandera oleh pemberontak Vietnam. Namun sayang entah alasannya mengapa mereka semua dibunuh dan hanya menyisakan Anna sendiri. Ia lalu dibawa ke sebuah ruangan dan disandera di sana. Namun saat salah satu pemberontak menodongkan pistol, menyadari Anna adalah bibit unggul, ia pun tergoda dan akan memperkawasnya. Kemudian pada saat ia bersiap-siap, Anna secara diam-diam mencuri pistol yang ada di tempat tersebut, kemudian menembaki para pemberontak dengan membabi ngepet. Kembali ke masa kini, akhirnya Michael datang ke tempat di mana Anna berada, yang mana merupakan tempat ia membunuh para pemberontak saat ia akan diperkaos. Menyadari ending mereka tidak akan bahagia, Michael berkata kepada Anna agar tidak mengakhirinya dengan cara seperti ini. Dan setelah ngalor ngidul, mereka pun saling menodongkan pistol, lalu terdengar suara tembakan dari luar, namun berakhir dengan Anna membuka pintu, yang berarti Michael telah ditembak, sedangkan Anna bisa selamat. Cerita nggesan. Oke, begitu saja ceritanya. Dari segi plot cerita sih udah lumayan bagus, tapi sayang actionnya kurang banyak karena dari durasi film yang hampir 2 jam, actionnya kurang lebih cuman makan waktu 15 menitan lah. Jadi ya kurang wah gitu ya, aduh bau. Terus menurut saya yang agak rancu pas si Anna mau kabur terus nyandera si Jeffrey tapi malah dilepasin. Nah kalau si Anna cerdas mah mungkin terus aja nyandera, gak perlu tembak-tembakan terus loncat-loncat salto, itu juga endingnya malah ketangkep. Jadi ya kesannya kayak maksain nyelipin adegan action gitu. Tapi overall filmnya ya cukup menghibur lah, terutama di saat musim PPKM kayak gini ya. Pusing pala, kurang money maksudnya, aduh cringe anjing. Oke, segitu saja kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga.